Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Umar Alkaf dari kelompok Basuke. Saya akan mempresentasikan kebutuhan, tantangan, dan masalah peserta didik. Baik, di sini kita masuk ke pembahasannya, yaitu kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik itu sangat beragam, tidak hanya terbatas pada kebutuhan akademis. Memahami kebutuhan ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung perkembangan mereka secara holistik. Kemudian, satu, kebutuhan fisik. Nah, kebutuhan fisik ini ada yang namanya kesehatan dan gizi, akses terhadap makanan bergizi, air bersih, fasilitas, sanitasi yang layak, kemudian serta lingkungan belajar yang aman dan bersih. Kemudian selain kesehatan dan gizi, yaitu istirahat yang cukup, ya, dengan jadwal belajar yang tidak terlalu padat dan waktu yang cukup untuk beristirahat. Kemudian aktivitas fisik, yaitu kesempatan untuk bergerak dan olahraga guna menjaga kesehatan fisik dan mental. Kemudian yang kedua, di sini ada kebutuhan emosional dan sosial. Nah, kebutuhan emosional dan sosial yaitu adalah rasa aman dan diterima. Maksud dari rasa aman dan diterima yaitu adalah lingkungan yang bebas dari bullying, kemudian diskriminasi dan ancaman, di mana mereka merasa dihargai dan diakui. Kemudian afeksi dan dukungan, yaitu mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan dukungan dari guru, orang tua, dan teman sebaya. Kemudian pengembangan diri, yaitu kesempatan untuk mengekspresikan diri, mengembangkan minat dan bakat, serta membangun rasa percaya diri. Kemudian interaksi sosial, yaitu peluang untuk berinteraksi dengan teman sebaya, belajar bekerja sama, dan mengembangkan keterampilan sosial. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan kognitif dan akademis, yaitu pembelajaran yang menantang, yang dimana materi pelajaran yang relevan, menarik, dan sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif mereka. Kemudian ada metode pembelajaran beragam, yaitu penggunaan berbagai metode pengajaran yang mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Kemudian ada umpan balik konstruktif, yaitu penilaian yang adil dan umpan balik yang membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan dalam belajar. Kemudian pengembangan keterampilan, yaitu keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Kemudian selain itu ada juga pembahasan di sini tentang tantangan peserta didik. Setelah tadi penjelasan tentang kebutuhan peserta didik, di sini juga ada tentang tantangan peserta didik. Ya, peserta didik itu menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi proses belajar dan perkembangan mereka. Kemudian satu di sini tantangan akademis, ya, kesulitan belajar, yaitu di disleksia, disgrafia, diskalkulia, atau kesulitan belajar spesifik lainnya yang membutuhkan pendekatan khusus. Ya, kemudian tekanan akademis, ya, karena mungkin beban tugas yang tinggi, ujian yang menuntut, dan persaingan yang ketat. Kemudian kurikulum yang tidak relevan, materi yang terasa jauh dari kehidupan nyata atau tidak sesuai dengan minat mereka. Kemudian ada lagi kesenjangan pengetahuan, yaitu perbedaan tingkat pemahaman antara peserta didik yang membutuhkan perhatian individual. Kemudian selanjutnya yang kedua ada tantangan sosial dan emosional. Bullying dan kekerasan, yaitu pengalaman menjadi korban atau pelaku bullying baik secara fisik, verbal maupun siber. Masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, depresi, atau masalah emosional lainnya yang dapat memengaruhi konsentrasi dan motivasi belajar. Kemudian ada tekanan teman sebaya, yaitu keinginan untuk diterima oleh kelompok sebaya yang terkadang mengarah pada perilaku berisiko. Kemudian ada perubahan keluarga, yaitu perceraian orang tua, kehilangan anggota keluarga, atau masalah keluarga lainnya yang berdampak pada stabilitas emosional. Kemudian yang ketiga, tantangan ekonomi dan lingkungan. Ya, di sini ada kemiskinan, yaitu keterbatasan akses terhadap sumber daya pendidikan, nutrisi yang kurang, atau kondisi hidup yang tidak memadai. Kemudian keterbatasan akses teknologi, yaitu tidak semua peserta didik memiliki akses internet atau perangkat yang memadai untuk pembelajaran digital. Nah, kemudian ada lingkungan belajar yang tidak kondusif, yaitu ruangan kelas yang bising,
fasilitasnya juga yang kurang memadai atau kondisi sekolah yang tidak aman. Kemudian ada jarak tempuh, yaitu aksesibilitas sekolah, terutama di daerah terpencil. Kemudian selanjutnya tentang masalah peserta didik, ya. Masalah peserta didik ini seringkali merupakan manifestasi dari kebutuhan yang tidak terpenuhi atau tantangan yang tidak teratasi. Yang pertama, masalah akademis. Penurunan prestasi belajar, nilai yang menurun drastis, kesulitan memahami materi atau kegagalan dalam ujian. Kemudian kurangnya motivasi belajar, yaitu sikap apatis terhadap pelajaran, sering bolos atau tidak mengerjakan tugas. Kemudian selanjutnya keterlambatan perkembangan, yaitu lambat dalam menguasai keterampilan dasar dibandingkan teman sebaya. Selanjutnya plagiarisme dan kecurangan, yaitu tindakan tidak jujur dalam mengerjakan tugas atau ujian. Kemudian masalah yang kedua yaitu masalah perilaku. Di sini ada disiplin, yaitu sering melanggar aturan sekolah, terlambat atau berperilaku tidak sopan. Kemudian yang selanjutnya agresi, yaitu perilaku menyerang baik fisik maupun verbal terhadap teman ataupun guru. Kemudian selanjutnya penarikan diri atau isolasi sosial, seperti apa? Cenderung menyendiri, tidak berinteraksi dengan teman sebaya atau menunjukkan tanda-tanda depresi. Kemudian yang terakhir, penggunaan narkoba atau alkohol. Nah, ini terlibat dalam penyalahgunaan zat terlarang. Kemudian selanjutnya, masalah yang ketiga itu masalah kesehatan, yaitu yang pertama gangguan tidur, kesulitan tidur yang memengaruhi konsentrasi dan energi di sekolah. Kemudian pola makan tidak sehat, obesitas atau kekurangan gizi yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Kemudian masalah penglihatan atau pendengaran, yaitu gangguan sensori yang tidak terdeteksi dapat menghambat proses belajar. Kemudian penyakit kronis, yaitu kondisi kesehatan jangka panjang yang membutuhkan penanganan khusus. Baik, dari kesimpulan yang saya presentasikan, kesimpulannya itu peserta didik memiliki kebutuhan yang beragam, mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan akademis. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, mereka dapat menghadapi berbagai tantangan dan masalah, seperti kesulitan belajar, tekanan emosional, hingga gangguan kesehatan. Oleh karena itu, dukungan dari sekolah, keluarga, dan lingkungan itu sangat penting untuk membantu peserta didik berkembang secara optimal. Baik, mungkin segitu saja dari saya presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sada Ulfiani, salah satu anggota dari kelompok Basuke. Sebelumnya yang terhormat Ibu Mujamilah Jamil MPD selaku dosen pengampu mata kuliah BK dan BP dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mengawali video wawancara ini dengan satu pertanyaan yang reflektif gitu ya. Pernah gak sih kita merenung gitu ya tentang seberapa besar sih gitu peran ibadah terhadap pembentukan karakter, atau misalkan yang dimana tidak hanya cerdas dalam hal akademik saja, melainkan juga kokoh dalam hal spiritualnya juga. Nah, di samping itu, kita dari kelompok Basuke akan mewawancarai beberapa siswa mengenai judul yang kita bawakan, yaitu tentang pengaruh pembiasaan ibadah terhadap pembiasaan karakter religius peserta didik. Yang dimana sebuah topik ini mungkin relevan mengingat pentingnya menanamkan nilai-nilai agama di tengah dinamika perkembangan zaman ini. Mungkin berikut ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada beberapa siswa. Apakah di sekolah kamu ada pembiasaan? Ada apa saja pembiasaan? Membaca Asmaul Husna dan melaksanakan sholat duha. Melaksanakan sholat duha bersama dan membaca Asmaul Husna. Terkait pembiasaan tersebut, kira-kira ada nggak sih pengaruhnya terhadap kebiasaan kamu di rumah? Ada beberapa ya. Pertama, mendorong saya untuk konsisten dalam beribadah. Contohnya ya tadi melaksanakan sholat duha dan membaca Asmaul Husna.
Kan di sekolah saya KBM-nya masuk Senin sampai Sabtu. Nah, di hari libur atau hari Minggunya, saya mencoba untuk membiasakan pembiasaan yang di sekolah dibiasakan di rumah. Karena jika tidak saya membiasakannya, terasa ada yang kurang gitu, Kak. Iya. Dan yang kedua, menjadi inspirasi di lingkungan keluarga. Saat saya melaksanakan pembiasaan di rumah, orang tua saya dan keluarga saya menjadi terinspirasi gitu dan sangat mendukung. Bagaimana sih hubungan antara pembiasaan keagamaan di sekolah dengan pembentukan karakter dari peserta didik? Menurut pendapat Nisa, sebagai peserta didik, kegiatan keagamaan di sekolah dengan pembentukan karakter religius peserta didik itu sangat erat. Karena kegiatan keagamaan di sekolah dapat membantu membentuk karakter religius peserta didik yang lebih kuat dan mendalam. Peserta didik yang memiliki karakter religius yang kuat dan mendalam akan lebih mampu menghadapi tantangan hidup dan mengambil keputusan yang tepat. Misalnya, mereka mungkin akan memilih untuk tidak mencontek saat ujian karena mengingat ajaran agama yang telah diajarkan di sekolah. Contoh lainnya seperti pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, yang mana dengan diadakannya kegiatan tersebut kita lebih dibiasakan untuk sholat tepat waktu. Kenapa tepat waktu? Ya mungkin kebanyakan peserta didik, contohnya saya sendiri, sebelum diadakannya kegiatan tersebut sering menunda-nunda sholat. Tetapi setelah diadakannya kegiatan tersebut di sekolah, alhamdulillahnya saya jadi terdorong untuk sholat tepat waktu. Apakah Anda melihat perubahan sikap atau perilaku religius pada peserta didik setelah mengikuti kegiatan keagamaan secara rutin? Ya, saya melihat perubahan peserta didik, misalnya disiplin dalam ibadah dan bertutur kata dengan baik, sopan satu sama lain. Ditetapkan dengan kebiasaan tersebut, apakah ada peserta didik yang melanggar kebiasaan tersebut? Jika ada, apa sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah terhadap siswa yang tidak mengikuti kebiasaan tersebut? Menyuruh siswa untuk sholat dan mengaji di musola sendiri. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.